Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, setelah memuji Allah dan juga setelah menyanjungkan salawat kepada Rasulullah, selanjutnya saya menyampaikan salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum PAI di SLTP atau SLTA, dan juga kepada teman-teman semua. Hari ini kita masuki lagi perkuliahan kita setelah kemarin kita memasuki bulan Ramadan, kemudian kita berlebaran, maka kami ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallah. Pembahasan kita adalah mengenai tentang fungsi dan ruang lingkup kurikulum PAI di presentasi pertamanya akan dibawakan oleh rekan saya Khairun Nisa. Bentar, saya akan share screen. Ini saya nggak bisa share screen nih. Ica. Ya, sebentar. Coba yang Aduh, suaranya. Suara Ica jelas atau Suara jelas kan? Sudah terlihat. presentasi pertama akan saya mau share screen, nggak bisa tadi. Disable tadi tulisannya. Sudah bisa kok. Baik, presentasi pertama akan dipresentasikan oleh rekan Khairun Nisa. Bisa dimulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fungsi dan ruang lingkup kurikulum PAI di SMP dan SMA. Nah, pertama itu bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada, namun dalam konteks ini dipakai dapat. Nah, maksudnya menjadikan masyarakat dalam arti mempunyai dasar tujuan dan harus dalam masyarakat yang terhadap lingkungannya. Di sini masyarakat kan objek pelajaran siswa. Ketika pandemi COVID itu seperti itu. Yang kedua yaitu ada fungsi pengintegrasian atau pemaduan, yaitu kelompok sosial sangat mempengaruhi tingkah laku peserta didik. Pengaruh kelompok tersebut positif atau membangun dan dapat pula. Nah, itu kurikulum harus mengajar yang dapat mendidik pribadi yang individu-individu yang berada di sekolah, lakukan pengintegrasian sesuai dengan itu. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan-perbedaan individu diberikan pelayanan, kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat para peserta didik, mendorong kemajuan dalam halnya harus mampu melayani yang akan terjun di lingkungan masyarakat. Jadi fungsi ini harus mampu mengembangkan potensi peserta didik agar. Lalu yang keempat ada fungsi keinginan untuk berhubungan satu sama lain, karena manusia pada hakikatnya mempunyai naluri untuk, kalau manusia merasa tidak puas terhadap cita-cita, ingin melanjutkan keinginan atau cita-citanya, itu fungsi kurikulum ini dalam kaitan studi atau meraih bekal peserta didik untuk hidup dalam kurikulum ini dikitu untuk mau citanya. Lalu
yang kelima, usaha memuaskan kebutuhan akan perkembangan bakat dan minat peserta didik, maka sekolah mendukung mengembangkan bakat masing-masing sekolah, melakukan penyeleksian atau pemilihan dapat terorganisir. Jadi fungsinya ada kurikulum dalam pemilihan ini untuk didik, misalkan di sekolah. Nah, melakukan pelayanan terus sampai pada tingkah dirinya, mengarahkan dirinya dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, ini juga mampu memecahkan masalah dalam lingkungan yang ada pada dirinya, sehingga perbaiki atau memahami kurikulum yang pada gilirannya akan mengetahui keberhasilan penerapan program sejalan dengan upaya memahami bahasa ini merupakan siswa yang mengadakan evaluasi kelemahan dan kekuatan dirinya sehingga dapat memperbaiki dan pada akhirnya dapat bermasyarakat. Itu jadi itu peserta didik dirinya terhadap dirinya. Nah, selanjutnya ada kurikulum yang memiliki kurikulum PAI fungsi seperti para pendidik atau guru-guru agama pada kurikulum PAI ini ke dalam pembelajaran. Nah, berikut boleh dilanjut kok dari fungsi PAI ya. Pertama yaitu upaya mengembangkan kepada penciptakan dalam lingkungan keluarga. Misalnya anak tersebut sudah Tuhan dia yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengembangkan sifat-sifat wajib Allah dan dan mustahil bagi Allah dan nama-nama. Sini fungsinya pengembangan yaitu peserta didik harus mampu mengembangkan ajaran Islam. Misalkan dia udah tahu misalkan ada sholat gitu dan sholat itu wajib untuk orang Islam gitu. Nah, mungkin dia di rumah hanya tahu gerak-gerak pembelajaran PAI ini, dia tahu gimana gerakan sholatnya, gimana bacaan sholatnya, kewajiban sebelum sholat, seperti misalnya ada niatnya dulu atau baca-baca. Fungsi pengembangan itu yaitu untuk mengembangkan Islam. Yang kedua yaitu ada kurikulum yang mempunyai bakat-bakat khusus dan bakat-bakat tersebut dapat dikembangkan lebih jauh sehingga menjadi hobi yang akan mendatangkan manfaat kepada dirinya dan tahu peserta didiknya ada yang mungkin memiliki suara indah gitu dalam murotal. Pendidik ini bisa mengembangkan atau bisa mengembangkan potensinya dia atau bakatnya bermanfaat. Misalkan ketika ada lomba, pendidik itu bisa mengikutsertakan peserta lomba murotal ataupun kori tersebut gitu. Nah, yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan kekurangan dan kelemahan peserta didik terhadap dalam kehidupan kita. Melihat peserta didik itu bacaan Qur'annya kurang gitu. Perbaiki bacaan Qur'annya. Misalkan kalau untuk baca Qur'an, maka mungkin bisa mengambil pelajaran di luar sekolah karena di pembelajaran itu mungkin akan terganggu dengan waktu di luar sekolah gitu untuk mempelajari didik tersebut yang tidak bisa membaca Qur'an. Seperti itu. Jadi keagamaan. Lalu yang selain ini berfungsi untuk menangkal hal-hal negatifnya maupun dari budaya luar perkembangannya menurut didik tersebut. Nah, jadi di sini mampu mencegah negatif. Misalkan, mengingatkan bahwasanya kita jaga kehormatannya gitu, jangan sampai kirim ke pergaulan bebas pendidik itu untuk. Lalu selanjutnya itu fungsi penyesuaian, berupaya menyesuaikan sosial dan pelan-pelan dapat mengubah kurikulum PAI dari dirinya maupun terhadap sering-sering untuk mengingatkan peserta didik untuk selalu bertingkah untuk masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu merupakan sumber dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kurikulum ini untuk sebagai hidup pedoman bagaimanapun kalau kita merasa sulit Al-Quran dan hadis gitu. Nah, di sini juga kurikulum PAI itu maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Melihat atau mencermati fungsi-fungsi kurikulum PAI yang telah saya jelas dan tanggung jawab yang amat berat bagi pendidik yang mempunyai ajaran Islam. Pendapat mengenai fungsi kurikulum bidang alat untuk mencapai tahu dalam istilah KBK disebut dan tujuan pendidikan potensi tamatan atau lulusan kompetensi bahan kajian PAI. Putus-putus nggak sih?
Enggak, bagus suaranya. Oke. Kamu mau lanjut? Boleh saya lanjutkan, Wei. Oke, baik. Oke, Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh saudara Nada Kunad. Maaf. Baik, terima kasih rekan Ica. Selanjutnya akan saya lanjutkan bahwa sekarang adalah fungsi kurikulum PAI menurut Muhaimin. Menurut Muhaimin, fungsi kurikulum PAI ini ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi kurikulum bagi sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua adalah fungsi kurikulum PAI bagi sekolah atau madrasah di atasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi kurikulum PAI bagi masyarakat yang akan dibahas di slide selanjutnya. Di dalam fungsi kurikulum PAI bagi sekolah atau madrasah ini ada 2, bahwa fungsi kurikulum PAI bagi sekolah atau madrasah yang bersangkutan adalah 1, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang diinginkan, atau dalam istilah KBK atau kurikulum berbasis kompetensi disebut standar kompetensi PAI, yang meliputi fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan atau lulusan, kompetensi bahan kajian PAI, kompetensi mata pelajaran PAI baik di TK, SD atau MI, kemudian SMP atau sanawiyah, maupun SMA atau madrasah aliyah. Dan kemudian kompetensi mata pelajaran kelas seperti mulai dari kelas 1 sampai kelas 12. Dan yang kedua itu adalah sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah maupun di madrasah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi kurikulum PAI bagi sekolah atau madrasah di atasnya, yaitu 1, untuk melakukan penyesuaian, kedua untuk menghindari keterulangan sehingga boros waktu, dan yang ketiga adalah untuk menjaga kesinambungan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kurikulum PAI bagi masyarakat, yaitu di sini ada 2. Yang pertama adalah sebagai masyarakat sebagai pengguna lulusan, sehingga sekolah atau madrasah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan PAI. Kemudian yang kedua yaitu adanya kerjasama yang harmonis dalam pembenahan dan pengembangan kurikulum PAI. Nah, itu fungsi kurikulum PAI. Dan selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang ruang lingkup PAI. Untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang disebutkan di dalam tujuan kurikulum PAI, maka isi materi kurikulum PAI didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam 2 unsur, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, materi PAI juga diperkaya dengan hasil ijtihad para ulama, sehingga ajaran pokok yang bersifat umum lebih rinci dan mendetail. Kurikulum PAI mencakup usaha untuk mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan. Di dalam kurikulum PAI tersusun 4 mata pelajaran dengan kompetensi lulusan dan standar isi sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008, yaitu 1, yaitu Al-Quran dan hadis, ya. Di mana kompetensi yang diharapkan yaitu yang pertama adalah dapat membaca, menghafal, menulis, dan memahami surat-surat pendek dalam Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, An-Nas, sampai dengan surat Ad-Duha, yang kemudian menghafal atau memahami arti dan mengamalkan hadis-hadis pilihan tentang akhlak dan amal soleh. Kemudian yang kedua ada akidah akhlak, yaitu untuk mengenal dan meyakini rukun iman, dari iman kepada Allah sampai dengan iman kepada qada dan qadar melalui pembiasaan dan
dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, pengenalan, pemahaman sederhana, dan penghayatan terhadap hukum rukun iman dan Asmaul Husna, serta pembiasaan dalam pengamalan akhlak terpuji dan adab Islami, serta menjauhi akhlak tercela dalam perilaku sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah fikih. Ya, kompetensi yang diharapkan adalah mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam, mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan toharo, sholat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Kemudian yang keempat adalah sejarah kebudayaan Islam. Standar kompetensi yang diharapkan adalah mengenal, mengidentifikasi, meneladani, dan mengambil ibroh atau pelajaran dari sejarah Arab pra-Islam dan sejarah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, serta perjuangan tokoh-tokoh agama Islam di daerah masing-masing. Mata pelajaran tersebut yang merupakan ruang lingkup kurikulum PAI yang disajikan pada sekolah-sekolah yang berciri khas Islam atau madrasah. Pendidikan agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dan terakhir adalah kesimpulan bahwa kurikulum PAI didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam dua unsur, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, PAI juga diperkaya dengan hasil ijtihad para ulama, sehingga ajaran-ajaran pokok yang bersifat umum lebih rinci dan mendetail. Kiranya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kami sangat mengharapkan saran dan kritiknya dari teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi sebagaimana biasanya. Terima kasih. Ya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Saya mau bertanya. Boleh, silakan. Dari Rahayu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa guru PAI itu diharuskan untuk dapat mengubah perilaku tercela menjadi perilaku terpuji. Lalu, apakah tujuan ini akan tercapai dengan mudah jika yang diwajibkan untuk mengubah itu hanya guru PAI saja gitu? Bagaimana solusinya supaya bukan hanya guru PAI gitu yang berkewajiban, tetapi guru-guru yang lain juga membantu untuk mengubah akhlak siswa di sekolah. Terima kasih. Baik. Saya mau bertanya juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah. Saya ingin bertanya, ada atau tidak problem yang bisa terjadi untuk penerapan kurikulum PAI? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata untuk problema
Problemnya itu kayak seperti apa kok? Ya. Nah ini mungkin nih kalau problema seperti apa ini yang nanti kita akan bahas ini. Anaga, ini kok ini pasif. Ya, baik teman-teman. Ini ada yang bertanya lagi, ada dari Putri Novianti. Kurikulum PAI berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang lain yang memiliki fungsi atau peranan sebanyak yang dimiliki kurikulum PAI. Bahkan kemungkinan ada kurikulum yang tidak memiliki fungsi seperti kurikulum PAI. Karena itu sudah sepatutnya guru-guru agama, ini sepertinya jawaban ya. Karena itu sudah sepatutnya guru-guru agama sangat memperhatikan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi kurikulum PAI ini ke dalam pembelajaran PAI. Baik, rekan Ica bisa mulai menjawab. Halo. Halo, ya Bu. Gimana? Pertanyaan udah dijawab semua? Belum, Bu. Mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Rahayu sedikit saja. Mungkin untuk mengatasi agar tidak hanya guru agama itu sendiri yang bisa mengubah sifat peserta didik untuk menjadi lebih baik, atau tadi pertanyaannya untuk lebih keajaran Islam gitu ya. Nah, di sini bisa mungkin guru-guru yang lain disandingkan pelajarannya dengan agama Islam gitu. Misalkan tentang biologi, nah bisa tuh disandingkan bahwasanya manusia itu diciptakannya itu dari Allah gitu. Nah dari situ kan biologi itu kan membahas tentang tentang manusia gitu. Mungkin bisa disandingkan seperti itu. Mungkin yang lain bisa ditambahkan.
pendapat saya seperti itu. Boleh saya tambahkan? Boleh, Boleh, Bang. silakan Pak. Pertanyaan tadi yang Siti Rahayu tentang apa sih tadi? Tadi terkait dengan tujuan dari kurikulum PAI ini, pertanyaannya adalah apakah tujuan ini akan dicapai dengan mudah jika hanya guru PAI yang mempunyai beban untuk menjalankan kurikulum PAI ini gitu. Bagaimana dengan guru-guru yang lain kalau hanya guru-guru PAI saja yang punya beban? Kira-kira seperti itu ya, Saudari Sirai? Oh, iya. Ya, yang punya beban untuk mengubah perilaku tercela menjadi perilaku terpuji. Kan kadang apa-apa tuh yang disalahkan guru agamanya. Bagaimana dengan guru yang lain gitu? Apakah akan terwujud siswa yang baik kalau hanya guru agama saja yang diandalkan? Seperti itu. Iya, oke, siap. Gini, kebanyakan di sekolah yang kita ketahui, yang kita ketahui secara umum gitu, benar, pasti yang disalahkan untuk membimbing akhlak ya pasti guru agama. Tapi benar kata Khairunisa, ya jangan satu aja gitu kan, jangan satu. Kalau satu kan pasti beban dia sendiri gitu, sebagai guru agama kan berat juga gitu. Udah dikasih kurikulum yang bentuknya abstrak gitu kan, ibarat kata seperti itu, yang konteksnya itu ya pasti tentang yang tidak berwujud dalam ilmu filsafat. Akan tetapi dari itu bisa kok diminimalisirnya ya adanya metode pembelajaran yang digunakan. Contohnya benar kata Khairunisa, dihubungkan dengan pelajaran yang lain, dan itu termasuk metode contextual learning gitu. Nah, contextual learning ini bisa digunakan juga. Kalau seandainya nggak bisa juga, adanya metode-metode yang lain yang bisa digunakan atau yang dinamakan dengan apa bahasanya itu kerjasama antar guru gitu, atau yang dinamakan belajar itu apa ya, ngajar bersama gitu. Jadi satu itu bisa diaplikasikan terhadap, jadi dua guru bisa diaplikasikan dalam satu materi gitu. Tuh, kalau menurut saya ya bisa, yang tujuannya pada sekarang ini ya kita juga bercermin gitu, maksudnya yang disalahkan jangan guru agama gitu, yang disalahkan itu ya pasti yang guru-guru lain gitu. Maksudnya guru-guru lain dalam ini ya kan ada yang namanya guru PPKN apa segala macam yang umum-umum ya, dan juga perannya juga satu guru dengan guru yang lainnya ya jangan mensahakan gitu ya. Kalau lebih baik ya tabayun dulu lah gitu. Maksudnya tabayun ini akar masalahnya di mana, apakah bisa diselesaikan hari itu juga atau didiskusikan dengan guru yang umum, yang dalam hal ini ya guru apa namanya, kalau itu guru BP gitu, membimbing gitu. Itu saja mungkin yang disampaikan. Terima kasih Bang Ilyas, Ica. Yang lain mau menambahkan lagi?
sepertinya ada pertanyaan selanjutnya, Cak, dari Ayu Widya. Ya. Yang kedua, Ica bisa. Pertanyaan kedua tentang ini ya, permasalahan dalam kurikulum PAI ya. Itu bukan sih, Kak? Pertanyaannya adalah, pertama, ada atau tidak problem dalam menerapkan kurikulum PAI. Kemudian jika ada, seperti apa problemanya gitu. Itu mungkin pasti akan terjadi karena kan pendidik itu mengatasi peserta didik yang pendidikannya satu, peserta didiknya yang banyak gitu. Jadi untuk menerapkan kurikulum PAI itu mungkin banyak kendala gitu. Misalkan kayak tentang apa ya, tentang ibadah gitu. Mungkin dari kita di sekolah itu sering mengingatkan untuk sering sholat, tapi kalau misalkan di rumahnya itu dia untuk dari keluarganya aja mungkin kurang dalam agama, mungkin itu bisa menjadi hambatan dalam menerapkan kurikulum PAI. Mungkin itu yang bisa saya tambah, bisa saya jawab. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan, silakan. Ya, seperti itu ya, Ica ya. Jadi kalau boleh saya sempurnakan, kira-kira problemanya itu lebih kepada masalah teknis ya. Artinya kendala-kendala yang akan muncul itu atau problemanya itu lebih kepada teknis. Yang mungkin nanti akan berhubungan dengan pertanyaan dari Ayu juga ini di chat. Assalamualaikum, katanya. Saya mau bertanya, maaf mic saya tidak bisa berfungsi, jadi saya tulis. Kemudian tadi kan disebutkan fungsi kurikulum sebagai fungsi pencegahan untuk menangkal peserta didik dari hal-hal negatif dari luar atau lingkungan. Nah, berkaca pada kondisi saat ini, malah kebalikannya, atau peserta didik malah terkena hal-hal negatif dari luar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah fungsi dari kurikulum ini tidak berfungsi dengan baik, atau ada alasan lain? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih katanya. Baik, terima kasih Koko dan terima kasih Kak Ica. Udah jelas jawaban. Ya. Sepertinya jawabannya bisa berhubungan dengan pertanyaan Ayu ya, bahwa kalau di sini ditanyakan problemanya seperti apa, kemudian di sini lebih ditanyakan kepada hasilnya kok begini gitu menurut Ayu ya. Ya hari ini mungkin kenapa harusnya terjadi pencegahan, malah yang terjadi justru sebaliknya ya. Hari ini kalau kita lihat dalam kehidupan di sekolah tentu sudah menjalankan kurikulum dengan baik. Ya. Kurikulum juga sudah dipilihkan yang sesuai untuk diterapkan di dalam masyarakatnya. Namun dalam seperti kita pernah bahas bahwa kan guru tidak bisa mengontrol 100% di dalam hasil pendidikan peserta didik itu ya. Karena begitu keluar dari sekolah itu banyak yang hal-hal yang mempengaruhi sehingga apa yang sudah diajarkan di sekolah seringkali bisa jadi mentah lagi gitu. Misalnya tontonan-tontonan di televisi atau sosial media yang justru bertentangan dengan program-program atau materi-materi yang sudah tercantum di dalam kurikulum itu sendiri gitu. Sehingga hasilnya di mana peserta didik itu malah lebih terkontaminasi dengan hal-hal yang
negatif tadi, sebagaimana yang kita pelajari dari mata kuliah apa ya, saya lupa itu, bahwa Pak Suprapto pernah mengatakan bahwa kebaikan itu sifatnya meniru, sedangkan keburukan itu sifatnya menular gitu. Sedangkan meniru kebaikan itu ya lebih sulit ya, sedangkan keburukan itu sifatnya menular dan itu lebih mudah untuk ditularkan kepada orang lain, sehingga hasilnya peserta didik itu lebih malah terkena hal negatif. Kira-kira itu yang jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin bisa ditambahkan oleh rekan Ica atau dari teman-teman yang lain bisa ikut menambahkan dan mungkin mengkritik juga makalah yang sudah kami paparkan tadi untuk bisa lebih mendalam kita pahami. Mungkin saya mau menambahkannya, cerita sedikit bahwasanya sekolah saya waktu itu kan ada demo yang waktu kemarin itu. Nah, untuk mencegah peserta didik sekolah itu untuk tidak ikut sertakan demo, jadi itu kita tuh sebagai guru itu berusaha mungkin agar peserta didik tuh tidak mengikuti demo tersebut. Jadi yang kan di sekolah saya tuh yang kelas 2-nya itu ada mengadakan PKL kan. Jadi yang PKL-nya tuh ada yang WFH, ada yang masuk kantor gitu. Jadi yang WFH itu suruh masuk ke sekolah gitu, suruh hadir ke sekolah. Nah, untuk yang misalkan izin atau berhalangan untuk hadir ke sekolah, maka untuk para wali kelas itu memastikan bahwasanya peserta tersebut tuh tidak berkeliaran di luar gitu, atau hanya ada di rumah. Jadi sebagai guru bekerja sama kepada wali kelas dan guru-guru lain untuk memastikan peserta didik itu tidak mengikuti acara demo tersebut gitu. Nah, itu mungkin contoh dari kita sebagai guru udah memaksimalkan kurikulum atau agar peserta didik itu tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Boleh saya tambahkan gini. Yang tadi ya pertanyaan. Kalau untuk terpapar dari luar, bisa jadi kemungkinan yang pertama, cara mengajar si gurunya itu bisa jadi salah dalam didik. Yang kedua, bisa jadi si peserta didik ini mendapatkan ilmu agamanya itu kurang gitu. Ibarat kata bisa jadi keterbatasan waktu apa segala macam. Akhirnya ya norma-norma agama ya dihiraukan. Kalau menurut saya sih kebanyakan gitu. Yang kedua itu turunnya moral anak muda sekarang. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini itu, mohon maaf saya sambil baca ini ya, buku dari Pak Suparta yang tentang turunnya pada zaman-zaman sekarang ini karena pola pikir anak muda sekarang gitu kan, itu maunya simple. Jadi simple dalam arti apapun yang dia gunakan itu ya bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga bisa digunakan untuk dirinya saja gitu. Tidak memikirkan efek ke depannya gitu. Contohnya akses sekarang yang seperti mohon maaf, seperti yang situs-situs yang beredar gitu kan, walaupun kita nggak ngeklik apa segala macam, itu pasti akan muncul gitu. Baik itu kita sengaja ataupun sengaja, ya pencegahannya yang pertama itu dari intern dulu gitu. Intern
intern keluarga gitu, harus dipantau. Yang kedua baru eksternalnya apa, sekolah. Nah, sekolah itu cuman hanya beberapa jam saja gitu membimbing si peserta didik ini, enggak keseluruhan. Jadi yang kalau menurut saya biar enggak terpapar gitu kan, ibarat kata adanya kerjasama antara yang pihak dari rumah dan sekolah serta diawasi oleh masyarakat, itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ilyas atas tambahannya. Ada tambahan dari teman-teman yang lain yang ingin melengkapi, lebih menyempurnakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi? Tadi ada dari Putri Novianti. Ayo Wati. Wati, pertanyaannya apa ya? Enggak, tadi itu ngambil dari yang pemakalah kok. Minta dijelasin lagi. Yang tadi dikirim ke chat ya? Ya, yang tadi kan di sini tertulis kurikulum PAI berbeda dengan kurikulum yang lain yang memiliki fungsi atau peranan sebanyak yang dimiliki kurikulum PAI. Bahkan mungkin ada kurikulum yang tidak memiliki fungsi seperti kurikulum PAI. Karena itu sudah sepatutnya guru-guru agama sangat memperhatikan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi kurikulum PAI ini ke dalam pembelajaran PAI gitu ya. Pak Naga, itu fungsi pencegahan itu diambil dari buku apa? Dapat dari internet, Ibu. Fungsi pencegahan? Iya. Iya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Kalau dari pertanyaan sudah. Sudah. Ada yang belum terjawab? Sudah terjawab semua belum? Pertanyaan sudah, Bu. Cuma yang Putri Novianti memerlukan penjelasan lebih lanjut katanya saya. Ya berat atau kalau jangan tadi dia nggak dengar kalian. Fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, fungsi perbaikan, fungsi pencegahan. Iya, ya ini sebenarnya udah bagus. Tujuan pendidikan agama Islam dan untuk mengatur ya. Kurikulum yang tidak memiliki fungsi seperti kurikulum PAI, Bu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini Ayu ya? Yang nanya ya? Putri, Bu. Oh, Putri. Pertanyaan kamu apa? Maksudnya? Apa, Putri? Iya, itu berbeda kurikulum dari kurikulum PAI, memiliki fungsi dan peran yang tidak sebanyak. Oke. Udah ya, sekarang bagian Ibu aja ya, Pak Naga ya. Baik, Ibu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini saya pikir ini sudah bagus ya. Cuma mungkin yang ruang lingkup materinya ada nggak, Pak Naga? Ruang lingkup materinya? Yang tadi bukan, Bu, yang Al-Quran dan hadis gitu. Oh, ya, oke. Iya, oke. Cuma begini ya. Oke. Saya mungkin ingin menjelaskan jadi terkait dengan apa sih problem pendidikan kurikulum PAI ya. Kurikulum PAI di sekolah. Jadi pertama mungkin saya jelaskan dulu bahwa sebenarnya kalau perbedaan SMP dengan SMA itu, kalau di SMA itu kan lebih cenderung kepada
penanaman nilai-nilai ya. Cuma begini, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kurikulum PAI itu sekarang hampir semuanya tematik. Hampir semuanya tematik sekarang itu. Jadi sudah tidak ada lagi yang detail gitu ya. Kalau dulu kan kita walaupun di sanawiyah, walaupun di sekolah kan ada konten yang kaitannya dengan keilmuannya ya, gitu kan. Kalau sekarang lebih cenderung kepada tematik. Saya ingin berikan contoh misalnya, ini saya contohkan ya. Saya contohkan apa ya misalnya, sebentar. Sebelum itu. Saya contohkan materi tentang sebentar. Bentar ya. Nih, saya contohkan ini. Saya contohkan nanti itu. Sebentar. Kenapa saya itu susah ya, sebentar lagi ya, sebentar ya. Ini saya contohkan nih yang di Sanawi, yang di SMA ya, SMA kelas 3 nih. Judulnya begini nih sekarang, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Jadi bab 1 semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. 2 meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. 3 menghidupkan nurani dengan berpikir kritis gitu. Ini kan dulu nggak ada judul begini kan? Sekarang judulnya semuanya tematik. Bersatu dalam keragaman dan demokrasi, kemudian menyembah Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur. Ini menurut saya apa namanya? Diperlukan sebuah elaborasi ya, yang lebih jelas dari tema ini gitu. Jadi sekarang SMP SMA sudah begini kalimatnya. Dulu kan tematik cuma di SD ya. Cuma di SD gitu. Sekarang saya khawatir begini. Dengan kalimat ini sebenarnya ruang lingkup itu seperti inilah kira-kira begitu ya. Jadi saya khawatir kalau model begini, saya khawatir kontennya nggak ketemu gitu. Ya kan? Karena kalau kita bicara masalah pendidikan agama Islam bukan hanya sekedar nilai juga ya. Harus juga ditanamkan mengenai konten yang terkait dengan keilmuannya gitu. Jadi misalnya rukun sholat itu apa gitu kan? Kemudian apa namanya? Pokoknya yang berkaitan dengan yang kaitannya dengan konten gitu, ilmunya, ilmu tentang ilmu agama itu juga penting kan? Tapi ini modelnya sekarang begini semua. Modelnya tematik semua. Kalau model tematik semua ini berarti ini saya cuma kekhawatiran saja ya. Saya khawatir nanti ini agama betul-betul kontennya tidak dikuasai gitu. Saya dulu waktu dan saya juga heran kemarin ada yang ngupload materi PAI ya. Ternyata di situ materi PAI SMP atau MTS gitu. Saya nggak tahu itu akan mulai diterapkan nanti atau sekarang gitu ya. Kalau SMP atau MTS kan berarti MTS sudah tidak lagi detail kan, sudah tidak lagi mendalam gitu. Yang jelas sih the next-nya itu Kementerian Agama, madrasah itu sudah bukan lagi di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Nah, nanti nih yang kita lihat rancangan undang-undang Sisdiknas ya yang terbaru, itu rencananya madrasah itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, bukan lagi berada di bawah Kementerian Agama. Itu satu hal. Nah, makanya di sini saya dari judul ini ya, saya melihatnya bagus nilai-nilai lebih cenderung kepada bagaimana penanaman nilai-nilai agama gitu. Cuma saya khawatir nanti agamanya betul-betul tidak ada ilmu agamanya gitu loh. Jadi lebih cenderung ke arah apa ya namanya ya. Ya beginilah kira-kira. Ya coba perhatikan.
semangat bersatu menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur gitu. Ini kan betul-betul tematik. Padahal ini SMA loh. Kalau SD oke lah ya. Kalau SD mungkin kita bisa cerita kemana. Tapi kalau SMA kan, nah itu satu contoh. Nah, itu yang berikutnya adalah saya ingin apa namanya tadi pertanyaannya tadi kan persoalan guru agama itu apa ya judulnya tadi kurikulum pendidikan agama ya apa sih apa tadi permasalahan apa pertanyaan dari itu pertanyaan dari Fatimah ya Bu. Nah gimana tadi permasalahan ada atau tidak problema dalam menerapkan kurikulum PAI seperti apakah problemanya itu pertanyaan. Oke. Nah kurikulum PAI itu sebenarnya yang jadi masalah mungkin waktu ya kendala waktu persoalannya ya. Karena PAI itu kan seminggu cuma ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Sekarang ini kalau nggak salah SMK itu 3 jam. SMP mungkin juga 3 jam. Saya nggak tahu ya SMP berapa jam, tapi yang jelas SMA kalau SMA 2 jam, SMA 3 jam berarti SMP juga kemungkinan 3 jam. Cuma menurut saya 2 jam dengan 3 jam itu nggak jauh, nggak hampir nggak ada pengaruhnya. Kenapa saya bilang nggak ada pengaruhnya? Karena begini. Kalau 3 jam itu kan berarti 2 jam ditambah 1 jam kan? Benar ya? Iya. Tapi kalau 4 jam kan 2 jam ditambah 2 jam. Lumayan itu perubahan. Tapi kalau 2 jam ditambah 1 jam, yang 2 jam, kenapa saya bilang kurang berarti? Karena kan ketika kita bicara setiap pertemuan kan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Jadi kalau misalnya yang 2 jam itu 90 menit, 10 menit pendahuluan, 70 menit kegiatan inti, 10 menit kegiatan penutup kan? Tapi yang 1 jamnya gimana itu yang 45 menit? Jadi bisa jadi waktunya habis buat pendahuluan gitu. Jadi maksud saya kendala yang pertama adalah kurikulum PAI itu adalah di kendala waktu. Alokasi waktunya terlalu sedikit. Padahal ketika kita bicara agama kita perlu penjelasan lebih detail ya, lebih detail. Kemudian begini, saya dulu melihat waktu kan memang saya produk dari Sanawiyah ya, saya dulu PGA masih PGA. Nah, itu dulu kita tuh hafal tuh semua dari Al-Quran yang sangat populer. Misalnya gini, dari tentang sedekah, itu saya hafalnya bukan di S1, bukan di SMA ya. Hafalnya itu di Sanawiyah justru. Misalnya itu saya hafal dengan artinya itu. Kemudian ayat tentang apa itu dulu tuh seperti itu. Makanya dulu tuh guru akidah itu begini kalimatnya. Kalian belum bisa pulang sebelum hafal surat ini gitu. Selalu begitu. Dan akhirnya saya sampai sekarang saya banyak hafal tentang dari Al-Quran. Makanya orang sekarang mengatakan saya hafiz Quran, padahal enggak sebenarnya. Saya hanya hafal-hafal ayat-ayat yang highlight aja yang misalnya tentang tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Itu ada di dalam surat Al-Qasas ya. Kemudian ada lagi Zuharul Fasad fil barri wal bahri maka sabat aidinas itu. Itu saya hafal semua dan itu di Sanawiyah. Nah, kalau sekarang saya khawatir itu tidak dimunculkan. Jadi saya melihatnya sekarang kurikulum PAI itu memang lebih cenderung kepada tema-tema sehingga dikhawatirkan ilmu tentang agamanya itu tidak akan muncul. Kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka Anda sebagai guru agama mungkin tetap Anda harus menganggap bahwa konten tentang ilmu agamanya menjadi tetap penting. Itu sangat penting karena beramal tanpa berilmu kan nanti bisa jadi tidak diterima oleh Allah ya. Kira-kira begitu ya. Kalau ilmu tanpa amal itu kasar jadi bila samarin itu. Al ilmu bila amalin kasar jadi bila samarin itu iya. Tapi kalau amal tanpa ilmu dikhawatirkan nanti malah jadi tidak diterima atau tertolak ibadahnya. Nah, kemudian jadi itu ya problem pertama ya. Problem pertama adalah persoalan persoalan waktu. Persoalan yang kedua guru implementasi agama itu adalah PAI itu kok dibebankannya kan hanya kepada guru agama.
ya kan? Sehingga ketika ada siswa yang akhlaknya nggak bagus tuh jadi guru agama yang disalahkan, ya kan? Padahal kalau kita bicara Anda 1 hari 8 jam, kan 1 hari 8 jam ya. Berarti kalau 5 hari itu berarti 8 kali 5 40 jam ya, seminggu gitu. Sementara guru agama kan cuma 2 jam. Tapi kalau misalnya ada siswa yang mengalami masalah dengan masalah akhlak, yang disalahkan adalah guru agama. Jadi saya melihatnya guru agama itu apa ya, penting tapi tidak diperhatikan lah, kira-kira begitu ya. Dulu tuh salah satu syarat naik kelas itu adalah agama tidak boleh merah kan? Agama tidak boleh merah. Agama PPKN dengan bahasa Indonesia dulu itu nggak boleh merah. Makanya guru agama itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang dicari oleh wali kelas biasanya. Karena kalau nilainya jelek, guru agama yang diminta kebijakannya untuk memberikan nilai yang bagus sebagai syarat untuk naik kelas. Nah, jadi kesimpulan saya adalah persoalan guru agama, persoalan kurikulum agama itu ada satu di masalah waktu, yang kedua di persoalan bahwa ini tidak diintegrasikan kepada bidang studi yang lain, tapi betul-betul hanya dibebankan kepada guru agama. Dan Anda tahu nggak? Kurikulum PAI itu salah satu implikasinya adalah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi kalau dulu kan kita tahu ada 10 teknik evaluasi ya. Sesuai dengan kurikulum 13 ada 10 teknik evaluasi. Misalnya untuk mengukur KI 1, KI 2 itu ada 4. Ada observasi, ada self evaluation, ada penilaian ada peer evaluation ya, penilaian peserta didik, terakhir adalah jurnal. Kemudian untuk KI 3 pengetahuan itu kan kita sudah tahu. Untuk KI 4 keterampilan. Nah, kalau dulu seluruh bidang studi itu mesti dievaluasi di 4 domain tadi, KI 1, KI 2. Tapi akhirnya sekarang sesuai dengan kurikulum 2012 yang revisi, hanya guru agama dan guru PPKN yang diharuskan menilai KI 1, KI 2. Nah, sementara guru-guru di luar PPKN dan di luar agama itu hanya menilai KI 3 dan KI 4. Nah, itu mungkin satu problem ya dalam proses penilaian. Guru agama itu atau kurikulum PAI itu memberikan kesulitan kepada guru agama dalam memberikan nilainya. Kenapa? Karena terlalu banyak teknik yang mesti digunakan. Anda bayangkan misalnya untuk mengukur sikap KI 1, KI 2 saja, sikap sosial dan sikap spiritualitas. Itu ada tekniknya adalah pertama observasi. Yang kedua self evaluation, yang ketiga peer evaluation, yang keempat adalah jurnal gitu. Nah, itu problemnya. Sementara guru-guru yang lain, matematika, biologi semua itu tidak diwajibkan untuk mengukur KI 1, KI 2, hanya diwajibkan mengukur KI 3 dan KI 4. Itu mungkin salah satu kesulitan yang dihadapi oleh guru agama terkait dengan kurikulum PAI. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang belum dijawab nggak? Ada pertanyaan yang belum dijawab? Ini udah 821 ya. Saya mohon maaf tadi agak terganggu karena saya lagi ada rapat juga dengan Kementerian Agama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi Pak Naga, teman-teman, makalah bagus ya, makalah udah bagus. Cuma mungkin tadi saya nambahkan aja, hanya nambahkan. Kemudian yang berikutnya tadi ada fungsi pencegahan ya. Pencegahan tadi Pak Ilyas mengatakan ini. Jadi sekarang ini saya nggak tahu ya, apakah betul bahwa di sekolah itu ada radikalisme, saya nggak paham. Apakah radikalisme itu memang nyata ataukah hanya sebuah ilusi, saya juga nggak paham ya. Karena yang jelas kurikulum radikalisme itu adalah sebuah jargon politik yang jelas gitu aja dulu. Tapi Anda harus paham implikasi daripada jargon politik itu apa? Sekarang itu Rohis itu sekarang diawasi. Karena diasumsikan Rohis itu adalah sebuah organisasi tumbuhnya bibit-bibit radikalisme. Tapi saya nggak yakin itu benar apa enggak gitu. Saya tanya, Anda yakin, Anda percaya nggak kalau di sekolah itu ada radikalisme?
Saya nggak percaya kayak Bu. Oke. Ada lagi yang berpendapat? Pak Ilyas percaya? Mana Pak Ilyas? Halo, yang lain ada yang bersuara? Kalau saya tidak percaya, kenapa? Karena radikalisme itu Adil Bu. ya, Pak Ilyas percaya dengan radikalisme ada di sekolah? Kalau kenakalan percaya Bu, kalau untuk radikalisme nggak percaya Bu. Oke. Berarti kan semuanya hampir sepakat bahwa radikalisme itu ada sesuatu yang diada-adain ya. Betul Bu. Yang jelas implikasinya adalah sekarang itu Rolls-Royce diawasi. Anda tahu kalau saya tuh nggak ngerti ya. Sekarang itu justru kalau ada anak, Anda bayangkan coba, artis itu sekarang dibilang artis yang hijrah itu dibilang semuanya itu adalah Wahabi, radikalis. Kan jadinya jadi apa ya? Sekarang itu kayaknya nggak boleh ada orang yang taat, nggak boleh ada orang yang janggutnya dipelihara, nggak boleh ada orang yang jilbabnya besar gitu. Kacau menurut saya. Dan itu sekarang terjadi di Indonesia. Jadi kalau dibilang pencegahan, oke lah boleh. Maksudnya kalau saya justru lebih melihatnya, justru perpecahan di apa ya? Peristiwa intoleransi di Indonesia itu adalah justru sebenarnya antar Islam. Saya tidak melihat tuh antar umat Islam, antar umat beragama ribut. Yang ribut itu justru sebenarnya antar intern umat beragama kan? Antara Muhammadiyah dengan Persis. Ada kelompok yang sering mengkafir-kafirkan, ada kelompok yang sering membid'ah-bid'ahkan gitu. Itu sebenarnya yang muncul. Kalau dengan agama lain sudah selesai hukum dinukum waliyadin sebenarnya. Ya, yang mungkin perlu diluruskan, benar nggak sih ada orang yang percaya togut-togut itu? Saya nggak yakin ya anak-anak sekolah percaya bahwa kita tidak boleh ini pemerintah togut itu nggak boleh diikut. Saya nggak yakin. Saya juga nggak yakin orang yang bunuh diri itu adalah orang yang benar-benar yang membunuh diri itu ada orang yang membunuh. Jangan-jangan mereka tidak tahu sebenarnya dia disuruh apa kan? Kita nggak paham. Nah, itu satu hal yang Anda harus juga pikirkan bahwa saat ini kita terdistorsi antara narasi radikalisme dengan narasi taat beribadah gitu. Saya senang sekarang banyak orang, banyak artis yang taat beribadah itu saya senang banget itu. Mereka senang ngumpulin sodako dibagi gitu. Itu nggak jadi. Tapi dalam kenyataannya itu distigmakan mereka itu adalah bibit-bibit radikal. Kira-kira begitulah. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada saya mau absen ya. Salman kok nggak masuk lagi? Salman mana Salman? Agung Santoso ada nggak? Agung? Belum ada. hadir nih Bu. Belum. Oke, saya ini silang ya. Siti Rahayu ada, oke. Putri Nopianti tadi yang nanya ya? Iya Putri. Salsabila ada nggak? Hadir Bu. Hadir. Salsabila hadir? Hadir Bu. Nuraini? Hadir. Oke, Reza? Hadir Ibu. Fitriani? Fitriani nggak masuk? Ada, tapi suaranya nggak kedengeran ya Bu. Hadir Bu. Kemudian Budi Chandra kenapa berhenti ya? Naga Kurnadi ada, Irsal ada Irsal, Sabila. Nggak ada. Hah? Nggak hadir. Nggak hadir. Kemudian Adi Nur Rahman. Adi Nur Rahman. Nggak menjawab dulu. Ada orangnya? Di Zoom ada Bu. Monica Fitri. Hadir Bu. Siska. Hadir Bu. Megazen.
Megazen? Enggak ada. Nida Ulasana? Hadirah Ibu. Siti Dahria nggak ada, dia keluar kayaknya. Tidak. Zahratul Aini? Hadirah Bu. Dara Nur Atikah? Nggak ada, Dara Nur Atikah. Di Zoom nggak ada, Bu. Abdul Muiz? Hadir, Bu. Oke, Nisa Nur Aulia Rahmat? Nisa? Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Kalau gitu pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Bu, saya belum, Bu. Siapa? Ya, kan kalau udah yang udah nanya itu udah pasti saya absen. Oke? Bu, sama ini udah join, udah masuk. Cuman mungkin bermasalah dia lagi di luar. Ya, tahu saya. Tadi saya lihat tadi dia kan udah masuk ya. Oke ya, sampai ketemu minggu depan ya. Bu, makasih, Bu. Mohon maaf sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu live dulu ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.